Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sentimen cerdas, yaitu mengklasifikasikan ulasan film menggunakan algoritma naive Bayes. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Raditya Satya Pratama. Di kiri saya ada Ilyas Mugdinur Zamzam, dan di kanan saya ada Koris Faras. Untuk latar belakang, kenapa kita ngambil sentimen cerdas ini? Yaitu pertama, dikarenakan perkembangan teknologi membuat kita bisa menonton film di mana saja, gak harus nonton ke bioskop dan segala macam. Yang kedua, terdapat sangat banyak judul film yang tersedia di internet. Terus banyaknya juga judul yang mempersulit kita untuk memilih film yang akan kita tonton berdasarkan ulasan film, karena eh, di luar ulasan film juga ada ulasan judul dan segala macam. Biasanya ulasan film itu membantu kita untuk menentukan pemilihan judul film. Nah, dari ulasan film itu memberikan kita penilaian positif atau negatif agar kita mempermudah buat jadi kita nggak perlu nonton dulu untuk mengetahui atau filmnya itu kemungkinan buruk atau baik. Nah, masalahnya itu bukan hanya judul aja yang banyak, tetapi ulasannya. Jadi akan sangat sulit untuk menganalisa apakah judul itu bagus atau apakah film tersebut itu baik atau buruk dari judul aja atau dari beberapa ulasan saja. Nah, dari masalah itu kita memunculkan solusi agar ada otomatisasi penilaian sentimen terhadap ulasan film. Nah, realisasinya gimana? Kita itu menggunakan kecerdasan buatan, itu membangun sistem sentimen cerdas. Jadi kita mengklasifikasikan beberapa komentar atau ulasan film ke dalam positif dan negatif. Jadi nanti kita membuat dataset, memuat beberapa dataset yang sudah diklasifikasikan mereka itu baik atau buruk menggunakan klasifikasi naive Bayes dan juga ada TF-IDF. Nah, datasetnya itu yang kita ambil ada menggunakan Kaggle, yaitu dari IMDb atau movie review di internet. Nah, yang kita ambil itu datasetnya itu ada 50.000 data ulasan yang seimbang antara positif dan negatif. Jadi masing-masing ada 25.000 yang positif dan negatif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilyas. Nah, data yang diambil tadi nanti diproses dulu sebelum dimasukkan ke dalam modelnya. Di prosesnya itu pertama di lower casing kita kecilin semua hurufnya, terus kita normalisasi spasinya agar tidak lebih, terus kita hapus ada kalau ada tag HTML-nya dihapus, simbolnya dihapus dan angkanya dihapus. Nah setelah itu karena teks itu nggak bisa diolah sama mesin, jadi teksnya itu harus dirubah ke menjadi data numerik. Nah, perubahan menjadi data numerik ini menggunakan konsep TF-IDF. Nanti TF-IDF men-score si kata yang muncul berdasarkan seberapa penting dan seberapa banyak. Nah, teksnya juga yang diambil nggak semuanya, yang diambil itu hanyalah teks yang penting yang bisa mempengaruhi sentimen. Nah, klasifikasinya menggunakan algoritma multinomial naive Bayes. Dia menghitung probabilitas atau skor suatu ulasan. Nanti skornya dihitung berdasarkan kumpulan kata-kata ulasan yang dianggap positif atau negatif di tiap ulasannya. Kata juga dianggap independen dan tidak mempengaruhi kata lainnya. Next. Rumus naive Bayes. Rumus umum naive Bayes itu peluang C jika X sama dengan peluang X jika C dikali peluang C dibagi peluang X. Tapi kalau dalam model ini kita gunain rumus yang bawah. Kita mencari skor misalnya peluang C jika X itu sama dengan peluang X1 jika C dikali peluang X2 jika C seterusnya sampai peluang XN jika C dikali PC. Kalau dalam kasus ini setiap ulasan itu nanti dihitung skornya. Jadi setiap kata-kata yang ada di ulasan dihitung skor probabilitasnya. Jika probabilitas kata pertama jika positif, kata kedua jika positif, terusnya sampai dikali uh, peluang positif. Nah, setiap ulasan itu dibuat dua skor jika ulasan satu positif dan ulasan dua negatif. Skor yang paling besar diambil. Nah, selanjutnya ada alur klasifikasi. Nah, yang pertama tuh ada input teks ulasan, kemudian ada praproses data, ada numerisasi kata menggunakan TF-IDF, kemudian ada perhitungan skor menggunakan naive Bayes, dan ada output sentimennya.
Dan ada hasil evaluasi. Data uji sebanyak 20% dataset. Kemudian akurasi dari hasil yaitu 87%. Presisi, recall, dan advance score-nya itu seimbang. Untuk modelnya stabil, kemudian tidak bisa menilai ulasan sarkas. Jadi kalau misalnya yang dipelajari oleh machine learning itu kata-kata positif dan negatif. Jadi kalau misalnya kita masukkan eh, outputnya sarkas itu nggak bisa. Kemudian bukanlah model terbaik untuk klasifikasi sentimen. Kemudian ada conclusion. Model masih terbatas pada dataset berbahasa Inggris, belum dibandingkan dengan algoritma lain dan kurang mampu menangani ulasan bersifat sarkas yang maknanya tidak tersurat secara tekstual, seperti yang kata tadi ya. Kemudian sistem sentimen cerdas berhasil mengklasifikasikan sentimen ulasan film positif dan negatif menggunakan multinomial naive Bayes berbasis TF-IDF dengan akurasi 87% sehingga efektif sebagai solusi analisis sentimen otomatis. Nah, mungkin untuk persentase sekian. Selanjutnya kita akan beralih langsung ke programnya. Kenapa kita punya conclusion di mana skornya itu seimbang, modelnya itu seimbang, kenapa dia nggak bisa menilai teks tersebut termasuk ketika kita memasukkan teks yang sarkas, kenapa dia tidak bisa menilai dengan benar apakah itu positif dan itu negatif. Juga membuktikan si model tadi yang sudah akurasinya 87%. Oke, sekarang udah langsung ke programnya. Mungkin dijelasin dulu di bagian dataset. Ini udah pakai dari IMDb. Ini totalnya ada sekitar 50.000 dibagi rata positif 25 setengah-setengah. Nah, di sini tuh formatnya ada review sama sentimen. Jadi ada clean reviewnya dulu, ditandai pakai tanda kutip. Nanti dibatasi sama koma itu masuk sentimennya apa. Contohnya ini kan kayak yang ini. Nah, ini kan udah ada kalimatnya apa, nanti dibatasi sama koma, ini sentimennya positif. Nah, ini udah ada 50.000 dataset. Nah, terus di bagian main.py paling atas itu ada package pandas. Pandas ini dipakai buat ngebaca si .csv tadi yang ini. Terus ada scalar. Scalar ini buat nge-train sama nge-split data. Misalnya kayak tadi kan ada clean, ada review sama sentimen. Nah, itu buat nge-splitnya. Oke, jadi dari program pertama itu kita ngebaca dataset, ini ngeprint doang ke terminal. Jadi biar memastikan programnya jalan, kita baca dataset. Ya ini baca dulu, mungkin agak lama, biasanya 20 detikan. Coba. Sorry. Nah ini udah baca dataset. Nah ini ngebaca si DSP-nya. Terus nanti dataset berhasil dibaca. Terus nanti dia terus manggil data head. Jadi dia mengambil baris-baris pertama. Selanjutnya ada pre-processing text seperti yang tadi di PPT itu ada penghapusan. Contohnya kayak kita ngehapus HTML, ngeratain lowercase, terus ngehapus angka dan simbol dan merapihkan spasi. Nah, nanti jadi ada data clean, data yang itu tuh ada clean review, itu isinya dari data review yang tadi kita udah ambil dari dataset. Itu dinamai dengan clean review. Selanjutnya split data sama train test serta TF-IDF dijelasin sama Ilyas. Berikutnya split data. Kalau dari kode ini kita buat variabel X itu untuk reviewnya yang udah clean, terus yaitu untuk sentimen. Nanti kita bagi bagian X itu antara train dan test, ya juga sama train dan test. Kalau di sini pembagian untuk data train itu 80%, test size itu 20%. Pertama itu yang mulai pertama ini sebenarnya kita buat menginisiasi si model buat TF-IDF-nya, kita buat variable vectorizer sama dengan TF-IDF vectorizer. Ini nanti menginisiasi si TF-IDF-nya. Terus kita buat variable X train TF-IDF, kita tulis to vectorizer dot vtransform pakai fungsi ini. Nanti langsung dibuat sama dia jadi skor-skor TF-IDF dari yang tadinya kata-kata jadi numerik. Nah, ini yang buat X testnya sama aja. Lanjut di sini naive Bayes model. Pada tahap ini kita menggunakan algoritma naive Bayes untuk melakukan klasifikasi sentimen. Nah, terus nanti tuh
data yang dilatih bakal diubah menjadi TF-IDF. Nah, di sini lanjut evaluasi model. Model evaluasi menggunakan metrik akurasi dan klasifikasi report. Nah, klasifikasi report ini nanti bakal terdiri dari presisi, recall, dan F1 score. Nah, seperti yang dilihat di sini, ada presisi, recall, dan F1 score, support. Nah, presisi itu tuh seberapa benar prediksi yang dibuat oleh model, yaitu yang negatifnya 86%, yang positifnya 88%. Untuk yang recall itu seberapa banyak data yang berhasil ditemukan oleh seberapa banyak data yang berhasil ditemukan. Nah, negatif itu ada 88% dan positif ada 86%. Nah, untuk F1 score itu kombinasi antara presisi dan recall, yaitu sama-sama 87%. Nah, untuk support itu banyak data yang diuji. Nah, kenapa di sini 10.000? Karena kita tuh ngambil 20% dari IMDb dataset ini. IMDb dataset ini tuh kan banyak ya, ada 50.000. Nah, kita tuh ini tuh masuknya data yang untuk dilatih ya. Jadi ada sekitar 50.000. Nah, kita ambilnya tuh 20%, jadi cuman 10.000. Nah, di 10.000-nya ini sama setengah-setengah, terdapat 4.961 yang negatif dan yang positifnya itu 5.039. Nah, untuk makro average akurasi yaitu sama rata-rata ada 87%. Oke, paling selanjutnya ada contoh prediksi. Ini ada prediksi yang bentuknya agak manual. Prediksi manual tuh kayak ya cuman contohnya ini kan ada this movie is amazing, itu prediksinya apa. Jadi kesini masuknya this movie is amazing, itu masuk positif. Terus kalau yang negatif gimana? Contoh kita masukin this movie is bad atau this movie is bad. Nah, ini masuk ke negatif. Oke, mungkin di sini juga kita udah ada mode input interaktif. Jadi kita bisa masukin inputan ini buat masukin inputan, nanti dia ngebaca membandingkan dari beberapa data yang udah dibaca. Mungkin dari support tadi dari 10.000 data set tadi. Oke, mungkin contohnya nah, jadi kenapa tadi kita sebutkan si penilaian sentimen ini tidak terlalu bagus buat sentimen atau FBS ini, karena ada ambiguitas atau ada ketidakpastian gitu. Karena ketika kita memberikan review yang nggak sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk, kadang si machine learning-nya masih menganggap ini masih dalam rentang yang bukan bagus gitu. Contoh seperti ini, the movie is kinda good, kayak lumayan baik kayak gitu-gitu, dia masih menganggap itu sentimen yang jelek. Kalau kita ngasih memuji banget, nah kayak wah terbaik, bagus, itu baru masuk ke ulasan yang sentimennya termasuk positif. Nah, terus kayak misal kalau jelek, nah gitu kan, kayak kita nggak, the movie is trash gitu, kayak jelek filmnya, sampah kayak gitu. Nah, itu masuk langsung negatif. Nah, cuman tadi juga kan ada komentar sarkas. Kita juga nyobain komentar sarkas, itu kadang dia masih masuk ambiguitas juga, kadang bisa bagus, sedang jelek. Contohnya misal nah, contohnya seperti ini. The movie is best, it's made me never want to go cinema again. Maksud itu kan itu sarkas, bilang filmnya bagus, tapi film ini ngebuat saya nggak mau datang ke bioskop lagi. Sebenarnya kan itu sarkas ke sentimen negatif. Cuman karena ada kata-kata yang sudah merujuk positif di awal, kayak best segala macam. Nah, jadi si kata-kata selanjutnya tidak terlalu dipertimbangkan buat masuk ke sentimen negatif, kayak
yang kayak gini-gini. Nah, jadi memang masih agaknya tradisional buat sentimen film ini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.